Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini saya lagi ada kedatangan kulkas satu pintu mereknya Sanyo, teman-teman ya. Jadi di sini untuk kulkasnya katanya nggak dingin dan lampunya nyala ya. Jadi kulkasnya nggak dingin tapi lampunya nyala. Dan ini kulkas model lama, teman-teman ya. Dan untuk tutorial kali ini berlaku untuk kulkas, semuanya kulkas, teman-teman ya. Oke, kita cek di bagian sini, di bagian termostat. Kenapa? Karena kadang-kadang untuk termostat ini mengalami kerusakan, teman-teman ya. Oke, untuk kondisi kulkas seperti ini. Oke, sekarang kita coba nyalakan, teman-teman ya. Oke, di sini untuk mesin kompresor nggak nyala, teman-teman ya. Ini sepertinya dengung. Dan kita lihat di bagian sini. Ini kulkasnya nyala tapi nggak dingin karena mesin kompresor macet ini ya. Dan kita akan cek di bagian mesin kompresor. Oke, kita cek di bagian overload dan relaynya. Oke, kita cabut. Oh ya, teman-teman ya. Jadi untuk langkah pertama untuk cara ngecek atau memperbaiki kulkas satu pintu ataupun dua pintu, itu pengecekannya sama, teman-teman ya. Jadi yang pertama kalian bisa nyalakan untuk kulkasnya, kemudian kalian langsung ke bagian mesin kompresornya. Nah, karena ini mesin kompresor di sini jantung dari si kulkas ini, teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek ya. Kemudian setelah mesin kompresor ini nyala ya, kalian bisa cek di bagian freezernya, apakah di bagian freezer itu ada kebocoran atau tidak ya. Kalau misalkan udah nggak ada kebocoran, kemudian di sini mesin kompresor tetap nyala, itu bisa dikategorikan bahwa freonnya habis. Nah, karena di sini untuk kulkas satu pintu di sini mengalami mesin kompresor nggak mau jalan, artinya di sini kita akan cek di bagian mesin kompresornya karena mesin kompresor ini nggak jalan. Jadi kita cek di bagian overloadnya ataupun relaynya, apakah di bagian overload dan relaynya ini mengalami kerusakan. Kalau misalkan kita cek di bagian overload dan relaynya tidak rusak, berarti mesin kompresor ini macet. Nah, untuk cara memperbaiki mesin kompresor macet, kalian bisa lihat video saya yang memakai 3 kabel, teman-teman ya. Nanti saya sertakan link video di deskripsi. Dan untuk videonya seperti ini, saya akan tampilkan di atas ini, teman-teman ya. Oke, sekarang karena di sini kulkasnya nggak dingin tapi lampu nyala dan mesin kompresor nggak jalan, kita cek di bagian overload dan relaynya dulu, teman-teman ya. Dan di sini saya akan coba coba pasang tang ampere dulu, teman-teman ya. Ini saya coba memastikan lagi ke kalian. Nah, di sini kan ada 2 kabel. Kalian bisa ambil dari sini juga boleh, terserah ya. Oke, kita pasang dulu. Oke. Ini bebas ya, mau di warna putih boleh. Ini bebas. Nah, setelah itu kita arahkan ke ampere. Oke, di sini sudah sudah nyala ya ampernya. Kemudian kita coba nyalakan. Oke, di sini ampernya 2,6. Artinya mesin kompresor ini hanya dengung ataupun macet. Oke, sekarang kita coba matikan. Nah, kalau misalkan mesin kompresor ini hanya dengung ataupun macet, itu pasti mesin kompresor ini sangat panas, teman-teman ya. Ini sangat panas ketika kita nyalakan terus. Nah, ketika sudah kita nyalakan terus, ini berakibat fatal, teman-teman ya.
Jadi ketika kulkas kalian tidak dingin, mending kalian cabut dan kalian bisa perbaiki, ataupun kalian bisa panggil teknisi, atau kalian bisa lihat video tutorial teman-teman ya. Oke, karena di sini ampernya nggak kita cek tadi ampernya 2,6 dan mesin kompresor ini macet, maka kita cek ya. Oke, sekarang saya dudukkan dulu untuk kameranya teman-teman ya, supaya enak. Oke, di sini kita siapkan obeng ya. Jadi untuk membuka di bagian sini, karena di sini ada kancingan, kalian bisa tekan ini. Ini tekan seperti ini, kemudian kita congkel pakai obeng. Nah, seperti ini. Ini kita dorong ke sini. Nah, ini udah. Oke, kemudian kita buka. Nah, di bagian sini, di bagian mesin kompresor itu ada yang namanya overload dan ada juga yang namanya relay ya. Oke, sekarang untuk cara melepas di bagian overload dan relay, kita lepas dulu di bagian relaynya. Oke, setelah kita lepas kedua overload dan relay, kita cek ya. Jadi untuk video sebelumnya sudah pernah saya bahas. Cara cek fisik dari overload, kita bisa cek fisik secara seperti ini ya. Kalau misalkan di sini nggak ada retak ataupun apa, itu biasanya overload itu masih bagus teman-teman ya. Tapi kalau misalkan udah ada indikasi retak, itu tanda-tandanya udah mau rusak. Kalian bisa ganti teman-teman ya. Dan kemudian untuk di bagian relay kita lepas dulu. Oh ya, di sini kalau relay itu ketika kita kocak seperti ini memang kocak teman-teman ya, untuk di bagian offroadnya. Tapi kalau di bagian relay itu nggak boleh kocak. Nah ini kocak nih teman-teman. Nih. Nah artinya ketika relay ini mengalami kocak di bagian bimetal, berarti bimetalnya udah hancur ataupun rusak. Nah ini perlu kita ganti. Kalau sudah kocak seperti ini nggak perlu kita cek. Kalau kalian cek, bisa kalian pakai tang ampere ya, ataupun avometer kita colokin aja. Kalau misalkan nyambung, berarti di sini masih normal teman-teman ya, masih normal. Tapi di sini nggak harus seperti itu, karena di sini kadangkala untuk relay jika mengalami pecah ataupun pecah sedikit, itu biasanya nggak connect. Dan jika pun connect, dia ampernya semakin naik nanti. Ya, oke, sekarang kita coba buka di bagian sini supaya kalian bisa melihat teman-teman ya. Oke, yang pertama kita congkel di bagian sini. Ini kalau yang kecil memang agak susah ini. Ini sambil kita tekan ini. Nah, ini udah. Sampai pecah. Ini karena kepanasan ini. Tuh ya. Udah pecah. Nah, ini biasanya kalau udah pecah. Nah, ini ya. Udah pecah. Nah, kalau seperti ini ya kita harus ganti. Nah, kalau misalkan nggak ganti ya, di sini kalian harus punya bimetalnya yang ini, yang utuh. Nah, untuk kalian semua, jika kalian mau ganti relay, itu pastikan soketannya itu harus sesuai teman-teman ya. Itu di video sebelumnya sudah pernah saya bahas. Oke, di sini saya coba pasang lagi. Nah, yang saya maksud di sini kan soketannya kan ada di sebelah kanan.
Nah, kalian harus beli di sebelah kanan. Kalau misalkan di tokoan itu pasti ada yang sebelah kanan, ada juga yang sebelah kiri. Ada juga yang keempat-empatnya ini ada pin. Kalian bisa pakai yang atas saja. Jadi kita sesuaikan seperti itu. Kita kita kembalikan ke yang aslinya, atau kalian bisa ambil bagian bimetalnya, kalian bisa pasang ke sini rumahnya, itu boleh. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini untuk kerusakannya dari faktor relay yang udah pecah. Biasanya relay ini pecah biasanya sudah sudah bertahun-tahun, kemudian sudah pemakaian teman-teman ya. Dan untuk mesin kompresor itu sendiri di sini masih orisinil, belum ada servisan sama sekali ya. Ini di ujung masih belum ada servisan sama sekali. Dan memang untuk mesin kompresor ini kodenya QN60L6A. Ini memang kuat nih teman-teman, karena ini kulkas lama. Biasanya memang yang kalah ya dari relaynya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ganti ya. Kita coba ganti. Dan untuk overload di sini saya tidak mengganti teman-teman ya. Jadi saya tidak mengganti. Ini kita pakai aja dulu. Oke, sekarang kita ganti relaynya. Oke, di sini saya coba ganti relay ya. Ini biasanya relay kepunyanya original Polytron teman-teman ya. Jadi ini bebas, kalian mau pakai merek apa di tokoan boleh ya. Ini saya akan coba pasang apakah mesin kompresor ini sudah bekerja ataupun sudah jalan atau belum teman-teman ya. Apakah nanti ketika kita pasang ataupun kita ganti relaynya, apakah mesin kompresor ini jalan atau tidak. Kalau misalkan sudah kita ganti overload ataupun relaynya, di bagian mesin kompresor tetap nggak mau jalan ataupun nggak mau start, kalian bisa pakai 3 kabel ya. Nanti videonya saya sertakan di link video deskripsi. Oke. Nah, ini kita pasang. Nih pakai kanan teman-teman ya. Jadi ini juga kanan. Oke, kanan. Kalau misalkan pakai yang kedua-duanya, di sini ada bang, di sini ada juga. Ya kalian tetap pakai pin yang sebelah kanan. Oke. Oke, sudah. Dan ini kita coba pasang. Tanamkan sini aja. Nih, kalian bisa lihat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mesin kompresor ini nggak macet ya. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, alhamdulillah mesin kompresornya nggak macet. Oke, jadi caranya seperti itu teman-teman ya, untuk memperbaiki kulkas lampu nyala tapi tidak dingin. Nah ini untuk lampu nyala tapi nggak dingin itu biasanya bisa disebabkan karena mesin kompresor nggak jalan. Kemudian di sini ada lagi, ketika kalian ketika kalian ganti overload dan relaynya itu masih aman, tapi di sini nggak dengung ataupun nggak keluar ampere, itu kalian bisa cek di bagian termostatnya teman-teman ya. Dan untuk termostat itu pasti ada ya di bagian kulkas satu pintu, yaitu yang disebut dengan pengaturan suhu ataupun termostat. Kalian bisa bongkar, kalian coba langsung jumper dan kalian nyalakan. Nah kalau misalkan sudah nyala, berarti di bagian termostat ataupun pengaturan suhu itu sudah mengalami kerusakan. Maka dari itu kalian langsung ganti. Oke, setelah itu kita lihat
setelah kita ganti relaynya teman-teman ya. Oke, di sini untuk freezer di sini sudah mulai dingin. Nah, ini ya udah mulai kasar. Tuh. Nah, ini sudah mulai dingin, tuh. Tuh, udah mulai kasar. Nah, ini sudah beku. Tuh. Udah mulai ada yang beku. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ada kesulitan, kalian bisa tinggalkan komentar di video ini teman-teman ya. Nanti insya Allah saya akan jawab. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.